Ini yang baru pesta tadi malam ya, ternyata juga belum dibongkar, dia udah kabur. Warga desa Bunut seberang Asahan Sumatera Utara geger mendapati pasangan suami istri, RT dan MM kabur usai menggelar hajatan di rumahnya. Hal ini dibenarkan oleh kepala dusun setempat. Sebelumnya pasutri tersebut mengundang warga untuk hadir pesta khitan anaknya. Keduanya baru 6 bulan tinggal di desa tersebut dengan menyewa rumah. Tak disangka, usai pesta, pasutri tersebut kabur meninggalkan utang catering dan tenda total hampir 13 juta. Kalau cerita kerugian yang belum dia selesaikan, yaitu terata, dekor, daging, dan ayam. Ini kerugian total, kalau nggak silap, 12.900.000. Kedua pasutri tersebut diketahui berasal dari Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Guys, ada kebakaran guys. Woi, gas, gede gas. Kobaran api terlihat dari belakang truk pengisian gas saat melakukan pengisian gas di sebuah rumah makan di apartemen kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Besarnya kobaran api menghanguskan rumah makan dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. Satu orang yang diketahui sebagai kernet truk gas alam mengalami luka bakar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran gas alam dari mobil yang hendak melakukan pengisian gas alam ke apartemen. Jadi saat ada mobil gas mau mengisi ke suplai apartemen, khususnya di Lagon, mungkin ada kebocoran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar, seperti itu, diketemukan di sisi kamar, mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga. Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Dua orang ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur membuat heboh satu kota.
Keduanya tertangkap kamera pengawas sedang mencuri sarung senilai jutaan rupiah dari sebuah toko oleh-oleh. Kedua ibu-ibu ini berpura-pura hendak memborong busana muslim hingga gamis. Namun saat karyawan toko sibuk melayani permintaan mereka yang bertubi-tubi, pelaku beraksi dengan mengambil barang seolah ingin mencek kualitas barang tersebut. Dua sarung bermerek bernilai sekitar 9 juta rupiah sukses mendarat dalam tumpukan pakaian yang hendak dicuri. Setelah mendapatkan barang incaran, kedua pelaku melenggang keluar toko tanpa membeli. Penjaga sadar telah dikelabui sesaat usai kedua ibu-ibu tersebut meninggalkan toko. Tidak tinggal diam, pemilik toko langsung lapor polisi berbekal rekaman kamera pengawas di tangan. Cek TKP kebenarannya, setelah itu kita kerjasama dengan Kominfo ya untuk mengecek di sekitar CCTV di TKP ini, dan kita sebar dan minta himbauan ke masyarakat apabila mengetahui ciri-ciri orang tersebut, hubungi kami dari pihak kepolisian, baik Polres ataupun Polsek Purworejo. Saat ini petugas Polsek Purworejo, Polresta setempat terus meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV guna mengungkap pelakunya. Polisi juga mengimbau kepada para pemilik toko agar lebih waspada terhadap modus serupa yang mengandalkan kelengahan karyawan. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan RK. Hanya Onat, Leonardo, dan RK yang positif narkoba. Sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan berkendara motor gede atau moge oleh warga negara asing asal Irak ini terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan kilometer 10, Kecamatan Taman Lan Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga keduanya berkendara dalam keadaan mabuk, bahkan mereka melanggar aturan lalu lintas seperti berboncengan tanpa mengenakan helm, berknalpot bising, dan berplat kendaraan palsu. Keduanya diamankan sekuriti kampus Universitas Hasanuddin Makassar setelah sempat terlibat pertikaian dengan pengendara lain. Dua WNA Irak ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak Unhas pun meminta maaf akan aksi mahasiswanya yang meresahkan warga kota Makassar. Melakukan evaluasi terhadap proses penanganan mahasiswa asing. Karena selama ini kami sebenarnya di Unhas itu mempunyai protap untuk setiap mahasiswa asing. Jadi mereka bukan hanya sekedar datang dan kita terima gitu, tapi biasanya kami ada orientasi akademik dan juga ada orientasi budaya. Kedua mahasiswa asing jalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Kendaraan moge yang digunakan pun disita pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.